Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada bulan Desember 2014, ketenangan Pantai Gela di Sisilia, Italia, terusik oleh kegiatan sekelompok penyelam yang tengah menjalankan misi eksplorasi bawah laut. Dengan tekad dan keberanian, mereka menembus batasan perairan yang belum terjamah, menyelami kedalaman yang menyimpan rahasia masa lalu. Usaha mereka tidak sia-sia. Dari dasar laut yang sunyi, mereka berhasil mengangkat 39 bongkahan logam misterius dari sebuah kapal karam kuno. Tanpa disadari, penemuan ini menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengguncang dunia arkeologi. Tidak berhenti di situ. Pada Februari 2016, tim arkeolog kembali ke lokasi yang sama dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk. Usaha keras mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Kali ini, 47 bongkahan logam tambahan berhasil diangkat dari kapal karam tersebut. Secara keseluruhan, dalam 2 ekspedisi itu, terkumpul 86 bongkahan logam dengan berat total mencapai 60 kg. Penemuan ini memicu pertanyaan besar. Dari mana asal logam-logam ini dan kemana sebenarnya mereka hendak dikirim? Mengurai jejak kapal karam berusia ribuan tahun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ahli mulai meneliti kapal karam yang menyimpan bongkahan logam itu. Profesor Sebastiano Tusa, seorang arkeolog ternama dari Badan Pengawasan Kelautan Sisilia, memberikan penjelasan yang membuka tabir misteri ini. Kapal tersebut diperkirakan berusia sekitar 2.600 tahun, tenggelam pada kedalaman 3 meter, dan terletak sekitar 300 meter dari Pantai Gela. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pantai menimbulkan dugaan bahwa kapal ini tengah menuju pelabuhan Sisilia sebelum akhirnya karam. Lebih lanjut, Profesor Tusa mengemukakan hipotesis bahwa kapal tersebut kemungkinan berlayar dari Yunani atau Asia Kecil. Dalam perjalanannya menuju Sisilia, kapal ini mungkin menghadapi badai mendadak yang mengakibatkan kehancurannya. Kehadiran bongkahan logam dalam jumlah besar di kapal tersebut menandakan bahwa kapal ini bukan sembarang kapal, melainkan kapal dagang yang mengangkut muatan berharga. Bongkahan logam yang mengguncang dunia arkeologi. Bentuk bongkahan logam yang ditemukan cukup unik, menyerupai cerutu atau batang pipih. Secara kasat mata, mungkin tidak terlihat istimewa. Namun ketika diteliti lebih lanjut, penemuan ini memiliki arti penting yang luar biasa. Awalnya, tim arkeolog, termasuk Profesor Tusa, menganggap temuan ini sebagai artefak biasa yang sering mereka temui dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, segalanya berubah ketika mereka melakukan analisis sinar X fluoresensi terhadap bongkahan logam tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa bongkahan logam itu terdiri dari 75 hingga 80% tembaga, 15 hingga 20% seng, serta sedikit nikel, timbal, dan besi. Komposisi ini berbeda dari paduan logam yang dikenal dalam sejarah, baik kuno maupun modern. Keberadaan paduan tembaga seng dengan kualitas tinggi pada masa 2600 tahun yang lalu menjadi teka-teki besar bagi para ahli. Bagaimana mungkin pada era tersebut sudah ada teknologi peleburan logam yang sedemikian maju? Menguak misteri orichalcum, logam legendaris Atlantis. Dalam upaya menjawab teka-teki ini, Profesor Tusa mengajukan teori yang mengejutkan. Ia berpendapat bahwa bongkahan logam tersebut mungkin adalah orichalcum, sebuah material legendaris yang sering disebut dalam teks-teks kuno, namun wujud aslinya belum pernah ditemukan. Orichalcum dikenal dalam mitologi sebagai logam berharga yang hampir setara dengan emas dan perak, dan dikatakan hanya ada di peradaban Atlantis yang hilang. Filsuf Yunani terkenal, Plato, dalam dialognya Critias dan Timaeus, memberikan gambaran tentang kemegahan Atlantis yang dipenuhi dengan orichalcum. Ia menulis,
Dinding bagian dalam di sekitar istana dan kuil Poseidon bersinar dengan cahaya merah orikalkum. Atap interior kuil terbuat dari gading. Di mana-mana terdapat benda-benda indah yang terbuat dari emas, perak, dan orikalkum. Dinding, pilar, dan lantai juga dilapisi dengan orikalkum. Di tengah kuil berdiri sebuah pilar orikalkum yang diukir dengan hukum Poseidon dan catatan tentang putra sulung Poseidon. Deskripsi ini menunjukkan betapa pentingnya orikalkum dalam budaya dan teknologi Atlantis. Logam ini tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga memiliki keindahan dan kemewahan yang luar biasa. Namun selama berabad-abad, orikalkum tetap menjadi misteri karena tidak ada bukti fisik yang pernah ditemukan. Paduan logam yang melampaui zaman. Penemuan bongkahan logam di Sisilia ini menjadi titik terang dalam pencarian orikalkum. Komposisi paduan logam yang ditemukan sangat cocok dengan deskripsi orikalkum sebagai paduan tembaga dan seng dengan kualitas tinggi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin teknologi peleburan logam pada masa itu sudah jauh lebih maju daripada yang kita ketahui. Untuk memahami keunikan penemuan ini, penting untuk melihat sejarah peleburan tembaga dan seng. Kuningan, yang merupakan paduan tembaga dan seng, telah dikenal sejak lama. Namun kualitas kuningan kuno cenderung rendah karena keterbatasan teknologi dalam mengekstraksi seng murni. Seng dalam bentuk logam murni tidak tersedia di alam dan biasanya ditemukan dalam bentuk oksida atau karbonat. Di Tiongkok kuno, misalnya, peleburan kuningan dilakukan dengan mencampur tembaga dengan mineral yang mengandung seng seperti batu lugan. Namun kandungan seng yang tidak stabil dalam batu lugan membuat kualitas kuningan sulit dikontrol. Baru pada masa dinasti Ming, sekitar abad ke-14 hingga ke-17 Masehi, Tiongkok berhasil mengekstraksi seng murni dan menghasilkan kuningan dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, produksi seng murni tertua yang diketahui berasal dari Zawar, Rajasthan, India, sekitar abad ke-9 Masehi. Metode distilasi digunakan untuk mengekstraksi seng murni, namun teknologi ini belum menyebar luas. Di Eropa, kimiawan Jerman Andreas Marggraf baru menemukan metode ekstraksi seng murni pada tahun 1746. Dengan demikian, keberadaan paduan tembaga seng berkualitas tinggi pada kapal karam berusia 2600 tahun menjadi anomali dalam sejarah metalurgi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mungkin teknologi peleburan logam pada masa itu lebih maju daripada yang kita ketahui? Atau adakah peradaban lain yang telah menguasai teknologi tersebut? Jejak peradaban Atlantis di Laut Sisilia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori bahwa bongkahan logam tersebut adalah orikalkum dari Atlantis menjadi semakin kuat. Jika benar, penemuan ini tidak hanya mengonfirmasi keberadaan orikalkum tetapi juga membuka kemungkinan bahwa Atlantis bukan sekadar mitos. Beberapa peneliti berpendapat bahwa meskipun peradaban Atlantis telah tenggelam, para penyintasnya mungkin telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, membawa serta pengetahuan dan teknologi mereka. Penemuan bongkahan logam ini menjadi bukti fisik yang mendukung teori tersebut. Dari bentuk dan komposisinya, logam ini sesuai dengan deskripsi orikalkum dalam teks-teks kuno. Kilau merah yang dipancarkan dan kemiripannya dengan emas menambah keyakinan bahwa inilah orikalkum yang selama ini menjadi misteri. Membuka tabir misteri dengan hati yang tersentuh. Penemuan ini bukan hanya tentang artefak kuno atau logam langka. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan menyentuh hati yang menghubungkan kita dengan masa lalu yang jauh, dengan peradaban yang mungkin pernah ada sebelum kita. Bayangkan, di dasar Laut Sisilia, tersembunyi jejak-jejak peradaban pernah mencapai puncak kejayaannya, namun hilang ditelan waktu. Kisah ini mengingatkan kita akan keterbatasan pengetahuan manusia dan betapa banyaknya misteri alam semesta yang belum terungkap.
Setiap penemuan baru membuka peluang untuk memahami sejarah peradaban manusia yang lebih luas dan mendalam. Mungkin di balik misteri Orichalcum dan Atlantis terdapat pelajaran berharga tentang kehidupan, kebudayaan, dan kemanusiaan yang bisa kita petik. Baji Ayyud, artefak ajaib dari Rumania yang mengguncang dunia. Perjalanan kita tidak berhenti di Sisilia. Mari kita beralih ke Rumania, tepatnya di tepi sungai Mures, dekat kota kecil Ayyud. Pada tahun 1973, sebuah tim konstruksi tengah melakukan pekerjaan penggalian menggunakan ekskavator. Tiba-tiba, mesin ekskavator mengeluarkan suara aneh, seolah menyentuh sesuatu yang tidak biasa. Pekerjaan dihentikan, dan setelah ditelusuri, mereka menemukan 3 benda aneh di kedalaman 10 meter. 2 fosil dan 1 objek logam yang tampak buatan manusia. Penemuan yang menantang nalar. Para arkeolog segera dipanggil untuk meneliti temuan tersebut. 2 benda pertama diidentifikasi sebagai fosil Deinotherium, sejenis gajah purba yang hidup antara 10.000 hingga 80.000 tahun lalu. Namun objek logam ketiga menimbulkan kebingungan. Berbentuk seperti ujung kapak dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 12,5 cm, dan tebal 7 cm. Benda ini memiliki massa yang ringan dan tampak seperti buatan manusia. Analisis laboratorium mengungkap komposisi logam tersebut 89% aluminium, 6,2% tembaga, dan sisanya terdiri dari seng, silikon, timbal, dan elemen lainnya. Penemuan aluminium dalam artefak kuno ini menjadi misteri besar karena aluminium murni baru berhasil diekstraksi pada tahun 1825 oleh kimiawan Denmark Hans Christian Ørsted. Usia artefak yang menggoyahkan sejarah. Lebih mengejutkan lagi, artefak ini ditemukan dalam lapisan tanah yang berusia sekitar 250.000 tahun bersama dengan fosil hewan purba. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin ada objek aluminium buatan manusia pada era tersebut? Pihak berwenang Rumania saat itu menyadari potensi dampak penemuan ini terhadap pemahaman sejarah manusia. Oleh karena itu, artefak ini disembunyikan dan tidak dipublikasikan selama lebih dari 1 dekade. Setelah pembubaran Uni Soviet, barulah artefak ini, yang kemudian dikenal sebagai Baji Ayyud, muncul kembali dan menarik perhatian dunia. Spekulasi tentang asal-usul Baji Ayyud. Berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan asal-usul Baji Ayyud. Ada yang berpendapat bahwa artefak ini adalah bagian dari pesawat Jerman Messerschmitt Me-262 dari era Perang Dunia II. Pendapat lain menyatakan bahwa Baji Ayyud mungkin adalah gigi ember dari ekskavator modern. Namun teori-teori ini terbantahkan oleh fakta bahwa teknologi untuk mengekstraksi aluminium belum ada pada masa yang sesuai dengan usia artefak tersebut. Beberapa peneliti dan penulis seperti Florin Gargita melakukan penelitian lebih lanjut. Hasil analisis laboratorium independen menunjukkan bahwa artefak ini memiliki lapisan aluminium oksida yang sangat tebal yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu yang sangat lama. Berdasarkan ketebalan lapisan oksida ini, diperkirakan bahwa Baji Ayyud berusia antara 400 hingga 80.000 tahun. Antara realitas dan fiksi ilmiah. Penemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa Baji Ayyud mungkin adalah bukti keberadaan peradaban maju prasejarah atau bahkan kunjungan makhluk luar angkasa. Bentuknya yang kompleks dan komposisinya yang tidak sesuai dengan teknologi pada zamannya mendukung hipotesis ini. Namun tanpa bukti konkret dan data yang lebih akurat, teori ini tetap menjadi perdebatan. Sementara itu, skeptisisme juga muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa artefak ini mungkin terjatuh ke lapisan tanah kuno melalui proses yang tidak terduga, atau usianya tidak setua yang diperkirakan.
Namun pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab dengan memuaskan. Refleksi atas misteri yang menyentuh hati. Kisah Baji Ayud bukan hanya tentang sebuah artefak aneh yang ditemukan di Rumania. Ini adalah cerminan dari keingintahuan manusia yang tak pernah padam, hasrat untuk memahami asal-usul kita, dan kerinduan untuk terhubung dengan masa lalu yang jauh. Penemuan ini menyentuh hati kita karena mengingatkan kita akan kemungkinan adanya peradaban lain yang pernah menghuni bumi. Peradaban yang mungkin telah mencapai puncak teknologi dan kemudian hilang tanpa jejak. Cerita ini juga mengajak kita untuk merenungkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang sejarah planet kita. Setiap lapisan tanah yang digali, setiap artefak yang ditemukan, membuka lembaran baru dalam buku sejarah yang belum selesai ditulis. Mungkin dalam perjalanan waktu, lebih banyak penemuan akan terungkap, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang peradaban kuno dan teknologi yang pernah ada. Penutup, menghargai misteri dan melanjutkan pencarian. Baik bongkahan logam dari kapal karam di Sisilia maupun Baji Ayud dari Rumania, keduanya adalah saksi bisu dari masa lalu yang jauh. Mereka mengundang kita untuk terus mencari jawaban, untuk tidak berhenti bertanya, dan untuk selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Penemuan-penemuan ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan atau arkeologi, tetapi juga tentang hubungan kita dengan masa lalu dan harapan kita untuk masa depan. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap misteri ada cerita yang menunggu untuk diceritakan, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan ada keindahan yang bisa kita hargai. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjelajahi dunia dengan rasa ingin tahu dan hati yang terbuka. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban atas misteri-misteri ini dan mengungkap rahasia peradaban yang telah lama hilang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.